Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsid Makassar dengan NIM 2024-51005. Saya dari Universitas Patimura Ambon, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang asynchronous programming dan synchronous programming. Dan saya akan menjelaskan di dalam kehidupan sehari-hari serta menjalankannya di dalam live coding. Jadi asinkronis itu adalah pola pemrograman yang dimana setiap perintah dilakukan secara bersama-sama tanpa menunggu perintah sebelumnya selesai. Contohnya saat kita menggunakan aplikasi Spotify. Jadi saat kita menggunakan aplikasi Spotify untuk mendengar lagu, kita juga dapat keluar sambil membuka WA untuk membalas chat teman kita. Sedangkan synchronous programming yaitu pola pemrograman yang dimana setiap perintah dilakukan secara bertahap-tahap atau berurut-urut. Contohnya saat kita menggunakan aplikasi Spotify, kita mendengar lagu sampai lagu itu selesai, baru kita mendengar lagu berikutnya. Jadi kekurangan dan kelebihan dari asynchronous programming dan synchronous programming yaitu asynchronous programming kelebihannya itu cepat, efisien dan responsif. Sedangkan kekurangannya itu sulit untuk dipahami bagi kita yang pemula. Sedangkan synchronous programming kelebihannya yaitu mudah dipahami untuk kita sebagai pemula, tapi kekurangannya yaitu dia lambat dan blocking. Oke, jadi kita lanjut di dalam live codingnya. Kita buat seperti biasa, yaitu membuat filenya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini kita menggunakan tulis saja menampilkan data. Di sini kita menggunakan PY karena menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Jadi di sini kita mengimpor library-nya terlebih dahulu. Library yang kita gunakan yaitu Asyncio sama Auto TTP. Di sini kita impor terlebih dahulu. Impor Asyncio dan import TTP. Jadi ini adalah library yang kita gunakan. Selanjutnya, karena kita menggunakan fungsi asinkron, maka kita ketik asyn def. Sabar, di sini kita menggunakan asyn def. Selanjutnya, kita menambahkan fungsi async yang kita beri nama fetch data. Lalu untuk menambahkan dua parameter yang dikirim ke fungsinya yaitu session dan URL. Selanjutnya, agar koneksi bisa buka dan tutup, maka kita ketik saja async with. Lalu untuk memanggil data dari URL, kita menggunakan session get URL. Dan selanjutnya, agar URL diterima, maka kita ketik saja respon C. Oke, maaf teman-teman, ada sedikit
bunyi-bunyian karena ada motor dan mobil. Biasa rumah saya di dekat jalan umum. Selanjutnya, untuk memanggil hasil session get atau URL, kita ketik saja data sama dengan await response. Dan untuk mengubah URL yang diterima menjadi teks, kita ketik di sini, kita ketik teks. Selanjutnya, untuk memberi tahu kalau URL sudah diterima, maka kita ketik saja print, lalu mengisi dengan tulisan F atau memberitahu data dari URL berhasil diambil. Selanjutnya, untuk mengembalikan data yang sudah diambil, kita ketik saja return data. Selanjutnya, jadi untuk mengeksekusi program asinkronnya, kita ketik saja async the my. Selanjutnya, untuk memasukkan URL yang akan kita masukkan, kita terlebih dahulu memasukkan datanya, yaitu kita tulis saja URL atau datanya yang kita masukkan. Teman-teman, sebentar pelan ya. Di dalam ini kita masukkan datanya, yaitu data URL-nya. Yang pertama kita masukkan http. Ini adalah URL yang kita mau memanggilnya. Nah, kode Icom dan post 1. Oke, ini adalah URL yang kita miliki. Di sini kita yang memanggil ada 3 URL, maka kita dapat mengcopy saja dan kita menggantinya dengan di sini kita menaruhnya 2 untuk membedakannya, sedangkan di sini kita taruh saja 3. Oke. Selanjutnya kita memastikan session ditutup setelah selesai digunakan. Kita ketik saja, sini kita ketik async with ayo http. Oke, jadi teman-teman, sini ada sedikit kesalahan. Oke, setelah ini agar kita dapat membuka koneksi baru, kita dapat mengetik di sini, kita mengetik clean session. Jadi di sini agar kita dapat membuka koneksi baru, kita dapat mengetik clean state session. Selanjutnya, untuk kita dapat menyimpan di dalam variabel, kita menggunakan ascension.
ketik as session. Jadi teman-teman di sini ada sedikit kesalahan. WHTTP, sudah. Oke. Selanjutnya kita membuat daftar tugas asinkronnya. Di sini kita ketik saja, teman-teman, task dengan data session for URL in URL. Jadi di sini adalah kita membuat daftar tugas asinkronnya. Selanjutnya, untuk mengumpulkan list untuk data yang diambil, kita ketik saja result. Untuk menjalankan semua task secara bersamaan, kita ketik juga await essential ada. Lalu untuk memecah list menjadi argumen, kita masukkan task. Jadi guna task ini agar argumen kita sudah memecah menjadi argumen-argumen. Selanjutnya di sini untuk menampilkan teks ke layar, kita ketik saja print. Print ini seperti biasa untuk kita menampilkan sebuah teks. Kita mengisinya dengan semua data berhasil diambil. Selanjutnya, karena menggunakan perulangan, maka kita ketik for. Guna dari for ini karena ini adalah sebuah perulangan. Selanjutnya, untuk menyimpan data saat perulangan, kita bisa menggunakan result in. Lalu, karena dipanggilnya data satu per satu, maka kita ketik saja result agar data yang dipanggil itu satu per satu. Selanjutnya, untuk menampilkan data, kita ketik juga print untuk menampilkan data atau memanggil data yang sudah dibuat. Print, di sini kita masukkan result karena kita akan memanggil data ini. Result. Oke. Sahabat teman-teman, result di sini. Oke. Supaya program kita async berjalan, maka kita ketik juga. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi tadi ada sedikit kesalahan, yaitu laptop saya mati. Jadi di sini kita lanjut saja di akhirnya. Karena di sini sudah mau habis, maka di sini yang terakhir kita memanggil semuanya. Kita menggunakan if, memanggil name, menggunakan name bersama dengan ini kita memanggil mainnya, main, teman-teman, main. Di sini kita masukkan library ya. Maksudnya di sini kita akan masukkan ke dalam library atau kita menyimpannya. Ini kita menggunakan async essential library yang kita gunakan, run, masukkan mainnya. Oke.
Ini kita coba run. Ternyata di sini ada kesalahan pada baris ke-10 karena di sini terlalu masuk. Jadi di sini kita coba run. Masih ada salah. Oke, sudah berhasil teman-teman. Ini adalah data dari URL, kita ubah ke teks, maka menjadi seperti ini. Oke, mungkin itu video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.